sudah islah. Insyaallah itu sudah satu kata satu sepakat. Kami mengaku salah. Semoga kejadian ini membuat kami lebih baik. Jangan diulangi lagi ya. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sebagaimana telah beredar beberapa hari yang lalu, ada tulisan Kiai Haji Imaduddin yang dimuat di situs RMI Banten dan juga Nahdlatul Ulum, pondok pesantrennya Kiai Haji Imaduddin sendiri. Judulnya adalah Dua Cucu Mbah Kholil Adu Argumen, Banten Menjadi Wasit. Banten itu maksudnya Kiai Imaduddin ya. Jadi di sini berbicara tentang adu argumen antara Lora Ismail Al-Kholili dengan Lora Kholili Al-Kholili ya, Kholili gitu ya. Dan ternyata Lora Ismail ini masih pamannya dari Lora Kholili Al-Kholili itu. Jadi satu keturunan tapi setingkat lebih tinggi. Kenapa? Karena di grade paman ya, paman dan ponakan. Maka ada di video awal itu kan manggilnya itu juga paman ya, sopan sekali kepada seorang ponakan kepada pamannya. Saya tertarik sekali dengan tanggapan Lora Ismail dengan saya sitir dua baris saja di atas itu, di mana versi lengkapnya bisa Anda temukan di Facebooknya Muhammad Ismail Al-Kholili atau itu Lora Ismail Al-Kholili. Kalimat pengantarnya di atas itu menarik sekali, saya bacakan. Krisis dukungan ulama, Kiai Haji Imaduddin dalam tanda kutip mencatut Durriyah Saykhona Kholil Bangkalan. Mencatut di sini maksudnya adalah jelas Kiai Haji Imaduddin itu memposisikan Lora Kholili Al-Kholili itu sama dengan dirinya, yaitu membatalkan Ba'alawi. Kalau tidak percaya, coba dibaca di tulisan yang di blok warna kuning yang bawah itu, di mana ini adalah sebagian yang saya ambil dari tulisan Kiai Haji Imaduddin. Ada adu hujah atau argumen antara Kiai Kholil dengan Lora Ismail Kholili. Keduanya cucu Mbah Kholil Bangkalan. Yang satu mendukung batalnya nasab Ba'alawi, yang satu lagi menolaknya. Siapa yang dianggap mendukung? Ya tentu yang Lora Kholil ya. Karena kalau Lora Ismail sudah jelas menolak tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Ternyata apa yang terjadi setelah ditanyakan langsung oleh pamannya ini, oleh Lora Ismail ini kepada ponakannya yaitu Lora Kholili itu, yang oleh Kiai Imaduddin dicap sebagai pendukung dirinya. Nah, ternyata tidak. Coba perhatikan chatnya itu. Mauqif kamu terkait Sadah Ba'alawi sudah ke arah ibtol atau to'n? Apa mempertanyakan saja? Perhatikan jawabannya. Mempertanyakan man itu paman ya. Jadi ini ponakan dengan pamannya mau diadu oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Gak masuk akal ya. Kemudian dia membawakan tulisan ya. Di situ dzanni tsubut kasairil ansab al-masyhurah. Jadi bagaimanapun subutnya adalah secara dzanni, sehingga itu sama dengan nasab-nasab yang masyhur. Nasab yang masyhur itu adalah nasab yang sah. Setingkat di bawah yang tertinggi yaitu nasabun sahihun, di mana ini kategori sah semua. Sampai di situ ada nasab makbul dan sebagainya. Jadi jauh sekali kalau Kiai Haji Imaduddin ini berpikir kalau Terah Saykhona Kholil yang satunya ini, yaitu ponakannya Lora Ismail ini, membatalkan Ba'alawi. Saya sudah tidak terlalu tertarik Pak untuk membedah argumentasinya Kiai Haji Imaduddin. Saya justru agak risih aja. Kenapa Kiai Haji Imaduddin ini sebegitunya gitu loh. Akhirnya sekelas Lora Ismail juga kalimatnya menjadi merosting kan. Krisis dukungan. Akhirnya nyatut orang. Dan sebetulnya ini sudah berkali-kali terjadi. Masih ingat Mufti Yaman? Dicatut juga membatalkan nasab Ba'alawi. Awalnya bermodal tulisan di Google. Di situs nggak jelas. Setelah dikonfrontasi, saya cuma mengutip. Tiba-tiba muncul Facebook, dipercaya lagi. Jadi
sudah berpendapat, terus rujuk, kembali lagi ke pendapat awalnya, ya. Terus anulir lagi, oh ternyata Facebooknya palsu, tapi setelah itu diem langsung. Mungkin malu ya mau bilang, oh ternyata Facebooknya palsu, saya nggak ikut. Saran saja buat Kiai Haji Imaduddin mungkin ya mungkin tidak perlu mengais-ngais tulisan orang lah ya. Ini kan tulisan Lora Kholili ini kan ada di sebuah situs ya. Terus dicari-cari mungkin, atau ada orang yang ngasih ke Kiai Haji Imaduddin gitu. Karena di situ judulnya membantah Lora Ismail, oh berarti ini lawannya musuh saya, berarti kawan ini, kan begitu bahasanya. Oh, kalau dia bantah Lora Ismail berarti dia juga membantahkan Mbak Alawi. Ya enggak begitu, Kiai Imad, enggak ya. Ada orang-orang yang menyitir atau yang memperhatikan Kiai Imad ini enggak di masalah nasab Mbak Alawi, Pak, tapi di masalah Anda memahami kitab. Di masalah Anda memahami tulisan dalam kitab berbeda dengan maksud penulisnya. Bagaimana Anda memahami ibarah ulama berbeda dengan yang menulis. Itu mau ditanggapi apanya? Jangankan dibantah orang. Yang nulis kitab aja membantah pendapat Anda, tapi ngutot aja ya. Maka saran saya tidak perlu nyari-nyari lah dukungan. Nggak nemu, Pak. Ya sudah, diberdayakan aja yang sudah ada itu. Dipuji-puji aja. Bang Haji wali, sudah. Jadi sudah ada wali yang mendukung Kiai Imad. Walinya Haji Dangdut, Bang Haji Romai Rama. Mungkin yang guru torikot ada, misalnya mertuanya Gus Jazuli. Yang wali-wali agak-agak ya, Mama Gufron misalnya. Ada yang nasabah misalnya, yang keren top ulama, Gus Jazuli misalnya, atau Gus Hasan Asyarif misalnya. Ya puji-puji aja itu, di branding saja. Ini ulama top, ini Trah Wali Songo atau apa gitu. Nggak usah nyatut-nyatut. Kita jadi prihatin, ini kayak mau bertarung krisis jagoan gitu, sehingga jagoan orang diseret-seret. Jadi gitu ya, nanggapin Kiai Imad jadinya gitu, karena narasinya nggak masuk akal gitu. Memahami tulisan orang aja gagal, apalagi memahami kitab, padahal itu bahasa Indonesia. Apa buktinya gagal? Tidak sama kesimpulannya dengan yang nulis. Jadi baca kitab nasabnya Said Mahdi, baca kitab nasabnya Said Ibrahim, baca kitabnya Said Khalil, beda sama yang nulis pendapatnya. Sekarang baca tulisannya Lora Al-Kholili, beda lagi pemahaman Kiai Imad dengan yang nulis. Nah ini sebenarnya mau berpendapat sendiri atau mengutip pendapat orang. Yang bahasa Indonesia aja masih gagal paham juga. Kan agak-agak. Sekarang mau sedikit saya pecahkan ya. Sedikit saya petakan kelucuannya antara Kiai Imad ini ketika menganggap Lora Al-Kholili itu sama dengan dirinya. Lora Kholil itu bicara tentang Ahmad Al-Muhajir itu sudah statusnya sebagai orang yang ada di Hadramaut. Sementara Kiai Imad menafikan itu. Kan sudah jauh Kiai Imad. Lora Kholil itu membaca kitab abad ke-9, menceritakan tentang Imam Ahmad Al-Muhajir, menceritakan tentang sejarah bagaimana ikhtilaf suhrohnya. Artinya apa? Yang digugat adalah kesuhroannya. Sementara Kiai Imad, orang Ahmad Al-Muhajir tidak pernah ada di Hadramaut kok. Kan sudah jauh panggang daripada panggangan satunya lagi. Yang satunya panggangan di sini, yang satunya panggangan di Hong Kong. Walaupun sama-sama panggangan tapi jauh. Jadi kan gak masuk akal gitu ya. Saking gak nemunya temen yang keren mungkin ya. Gak nemu mungkin yang ada terah-terahannya gitu sehingga mau dianggap mendukung dirinya ya. Makanya saya bilang ya kalau tidak nemu ya buat gitu. Ini terah siapa gitu. Ini wali gitu. Ini apa gitu aja daripada ya jadi lelucon begini. Lama-lama kan gak selera juga Lora Ismail itu. Diajak berdiskusi dengan tulisan yang elegan kok jadi nyatut-nyatut begini. Akhirnya kan diledek. Oh gak nemu jagoan. Krisis. Gak nemu ulama gitu. Ya gak apa-apa dibangga-banggain aja. Kayak Gus Jazuli kan sudah bilang. Syekh Mukbil Al-Muhaddis misalnya. Ya bilang aja Syekh Yasin Al-Kalidari itu sebagai nasabah padahal insinyur Al-Muhaddis. Ya gak apa-apa. Toh pengikutnya juga gak kritis kok, percaya aja mereka. Gak apa-apa Kimat ya. Sudah gak usah nyari-nyari yang lain gitu. Yang gampang dibuktikan. Ya Syekh Yasin Al-Kalidari aja lah ulamanya gitu ya. Walaupun kalau kita lihat ulama nasab dari mana. Orang kerjanya adalah arsitek. Tukang gambar denah bangunan gitu ya.
doktornya engineering di situ, tapi ya nggak apa-apa kan, biasa di kelompok Geman ini, asal sudah doktor lah, asal sudah profesor lah, asal sudah raja lah, udah jadi paling kuat dah pendapatnya. Nggak tahu dia tukang sayur ngomongin cendol, nggak ada urusan. Pokoknya sudah keren gitu. Maka jangan begini, nggak bagus gitu ya. Harus lebih hati-hati memahami tulisan orang. Ini kan jadi repot. Mana sudah diagung-agungkan lagi. Ini kawan saya di Basul Masail PBNU gitu. Udah keren gitu ya. Udah satu letting. Nggak sama. Dan tidak samanya di hal yang paling krusial. Keimat membatalkan. Lora Al-Kholili enggak. Jangan disamakan orang yang membatalkan dengan tidak membatalkan. Apapun statusnya, entah meragukan atau mempertanyakan, sehingga masih bisa dijawab dengan keimat yang sudah mustahil katanya. Sudah tidak akan merubah pendapatnya walaupun dibantah oleh ulama seluruh dunia. Jadi agak sulit keimat kalau mau mencari orang yang sama dengan Anda gitu ya. Agak sulit ya. Ya yang ketemu itu saja. Mungkin orang-orang jenis itu aja yang cocok ya. Kiai Nur Ihya lah gitu, AWK Channel lah, Gus Adha mungkin, Gus Ahong mungkin, itu aja diangkat-angkat itu. Ini orang-orang top ini. Ini terahnya siapa gitu, terahnya kecap manis, terahnya kecap asin gitu. Daripada harus nyatut-nyatut gitu kan jadi nggak seru gitu. Jadi kayak lemah gitu, kayak minder gitu, kurang kuat gitu. Sampai segala Facebook palsu. Sehingga misalnya nanti ada orang nulis asal buat situs aja sembarangan gitu. Terus asal nulis aja situ. Bahwasanya ulama ini membatalkan Ba'alawi. Bisa aja ditulis oleh Kimat. Oh, ini menurut ini batal Ba'alawi. Ngebatalin nasab, kekurangan amunisi, nyatut-nyatut punya orang gitu. Jadi nggak usah nyatut-nyatut, yang ada aja diberdayakan, dipuji-puji aja itu. Angkat aja jadi wali lah, jadi nasabah lah, jadi tukang cenayang lah, jadi apalah. Sehingga nanti menjadi utuh. Ba'alawi dibatalkan oleh seluruh ulama multi profesi, Kang Cendol lah, Kang Sayur, Kang Sendal, semua ngebatalin. Kan kuat jadinya. Daripada ya begini, nggak bagus ini. Ini hal yang tidak baik gitu. Ceroboh gitu ya. Memahami tulisan, apalagi sudah kawannya. Ya, masa tulisan kawannya aja nggak bisa memahami. Setidaknya kan tanya dulu gitu ya. Atau jangan-jangan mau nuduh, wah itu kan gak enak sama pamannya itu. Mestinya membatalkan, tapi karena ditanya oleh paman, wah. Jadi sudon sama orang itu kalau begitu ya. Jadi ya begitu. Saya lihat tulisannya Lora Ismail Al-Kholili itu ya seperti itu aja kayaknya ya. Bahkan di situ ada, ini bukan tanggapan yang cukup, masih ada, mungkin cuma lagi sibuk ya. Jadi saya pun menanggapinya begini aja. Saya cuma ambil di headline-nya aja. Bahasanya sudah roasting sekali itu ya. Krisis dukungan dari ulama akhirnya mencatut Dzurriyyah Syekhona Khalil. Itu ya. Silakan dikunjungi di Facebooknya itu. Allahumma hadina ada sabil.